90.1 Fast FM. Kembali keluarga Fast, kita bersama dengan Dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan siang hari ini Reni masih menanti kebersamaan Anda keluarga Fast lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Tema kita hari ini adalah penyerapan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan kerjasama dialog ini keluarga Fast terselenggarakan berkat kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fast bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, YouTube Kominfo Jateng. Dan di studio masih hadir narasumber kami Bapak Narno dan juga Pak Kholik. Ini semuanya adalah Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi harus bisa melihat lagi nih ya, Komisi A itu bekerja di apa saja, Komisi B begitu ya Pak Kholik. Ketika nanti ada reses, masyarakat jadi lebih pintar. Biar nggak semuanya nanti dicurhatin gitu ya Pak Narno ya. Ini juga ada WhatsApp yang sudah masuk di redaksi kami, boleh dibacakan Bapak? Iya, Bung. Iya, selamat siang Bapak-bapak narasumber, Bapak-bapak DPRD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai bantuan untuk rumah layak huni nih Pak, agar segera bisa dilakukan perbaikan. Syukur-syukur Bapak bisa terjun langsung nih ke masyarakat, jadi bisa cek kondisinya seperti apa agar segera mendapatkan bantuan. Terima kasih dari Pak Soleh di Magelang. Mungkin mekanismenya seperti apa gitu Pak Kholik atau Pak Narno? Ya, kebetulan kan dapilnya Pak Narno. Oh ya, siap. Iya, baik Mbak Reni. Jadi khusus untuk rumah tidak layak huni ini, kalau di provinsi prosedurnya adalah yang pertama, kami mengambil data, base datanya dari kabupaten. Di kabupaten itu sudah terpetakan orang-orang yang atau rumah-rumah yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya untuk diprogramkan dalam perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian dari data itu kita dari meminta dilaporkan. Data itu kan bisa sebagai dasar untuk memprogramkan bantuan rumah tidak layak huni oleh APBD kabupaten, tapi juga oleh APBD provinsi. Nah, oleh karena itu kami dasarnya dari data itu kemarin kami juga melakukan tapi karena tidak masuk dalam database-nya kabupaten, jadi ya terpaksa tidak bisa karena kami datanya. Jadi oleh karena itu perlu barangkali di tingkat kabupaten diadakan pendataan ulang lagi yang cermat dengan syarat-syarat tertentu sehingga data itu betul-betul akurat. Jadi kami kemarin pernah mengusulkan data itu, tapi karena tidak masuk database-nya kabupaten tidak bisa. Nggak bisa, oke. Ya. Jadi harus ada datanya dari kabupaten begitu ya, Pak? Ya. Karena perlu agar bantuan itu benar-benar tepat sasaran. Di sisi lain juga pendataan itu juga harus benar-benar dilaksanakan dengan senyatanya. Jangan sampai karena adanya pendataan kemudian perangkat desa mendata saudara-saudaranya gitu kan, tidak bisa. Yang mestinya tidak memenuhi syarat masuk. Ini kalau seperti ini kan, jadi yang penting adalah base datanya harus lengkap, sehingga nanti kalau diusulkan sudah masuk ada anggarannya tersedia di situ. Jadi dari perangkat desa sendiri juga harus benar-benar jujur ya Pak untuk data tadi gitu. Jadi kondisinya memang yang rusak parah yang memang harus mendapat bantuan gitu. Dan itu harus sabar karena ada prosesnya juga dong Pak. Jadi usulan untuk umpamanya ini tahun 2023 itu 23 kan sudah berjalan. Jadi mesti harus masuk itu
bisa masuk perubahan 23, tapi itu kita kan belum ada kepastian ya. Tapi yang jelas untuk program 2020 usulan 2023 nanti diusulkan untuk tahun anggaran 2024. Ya. Jadi karena kami masa jabatan kami kan sampai 2024, jadi kami masih bisa menampung aspirasi yang untuk tahun 2024, tapi 23 sudah berjalan ya. Harus proposalnya harus sudah secepatnya masuk. Oke. Tidak serta-merta ya tadi Pak Holik bilang tidak bisa, pokokmen gitu ya. Melalui tahapan-tahapan. Iya baik. Terima kasih Pak Narno, semoga ini membantu Pak Soleh di Magelang dan juga keluarga FAS yang lain. Kebetulan juga ini pendengar dari Temanggung ya Pak Holik, dari Ibu Meta di Temanggung tadi tertarik dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi ini Pak, bagaimana pendampingan kepada masyarakat terutama UMKM yang sudah memiliki PIRT. Monggo Pak Holik. Makasih. Kita dihantam pandemi ini COVID ya. Iya. Ini mulai bulan Maret 2020 sampai kemarin akhir Desember 2022 Presiden mencabut PPKM. Benar. Walaupun masih ada kita tetap harus prokes dengan kehidupan new normal. Yang sebenarnya itu juga manfaatnya luar biasa. Kita yang muslim biasanya cuci tangan itu ya maksimal 7 kali. Wudhu karena mau makan 7 kali itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya COVID-19 dengan kita punya gaya hidup baru new normal itu bisa sampai 20-30 gitu kan. Hand sanitizer selalu kita bawa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah lagi selama pandemi COVID-19 UMKM ini menjadi penopang perekonomian masyarakat. Benar. Di saat yang lainnya ini gulung tikar gitu, ternyata UMKM malah menggeliat yang luar biasa. Walaupun memang ini di-match-kan dengan era industri 4.0. Transaksi online begitu mendominasi di samping online yang drop gitu. Nah, tinggal bagaimana para pelaku UMKM ini bisa beradaptasi juga dengan pola-pola online ini. Gitu. Temanggung ini kopinya cukup terkenal. Salah satunya. Di samping tembakau. Tapi saya akan berbicara kopi saja. Kopi Temanggung itu cukup terkenal. Dulu zaman pada waktu saya masih SMP, SMA, kopi ini dijual dengan kemasan yang sangat sederhana. Cukup dengan plastik terang benderang, dengan plastik transparan yang ukuran 1 on, setengah kilo, 1 kilo. Nilai ekonomisnya ya yang 1 kilo mungkin maksimal 100.000. Karena dengan kemasan itu aja, packingnya yang sangat sederhana itu. Apa adanya. Tapi alhamdulillah dengan sekarang online kita dituntut benar dengan pengepakan yang luar biasa, dengan kemasan yang luar biasa. 1 on sekarang sudah harganya 50.000, 50.000 lebih. Artinya nilai ekonomisnya sangat tinggi lagi. Nah, para pelaku UMKM, terutama ibu-ibu yang memang syaratnya itu kan harus sudah ada IRT-nya itu. Jadi karena kebetulan ada program juga untuk label halal gitu. Label halal ini kan sekarang sedang digalakkan dan gratis itu untuk pengurusan itu. Nah, pemerintah sangat konsen terhadap perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah karena ini sudah terbukti mampu melawan gempuran pandemi COVID. Nah, tinggal pemerintah pasti tidak akan tinggal diam terhadap perkembangan UMKM yang ada di daerah-daerah. Jambi memang
ini tidak serta-merta gitu. Seperti seorang anak minta kepada bapaknya. Jaluk saiki langsung dikai. Terus minimal Bapak minggu depan harus bayar SPP. Yo gitu. Di pemerintah nggak bisa seperti itu. Tadi Pak Narno udah menjelaskan sepintas. Kita ada proses-proses pembahasan yang luar biasa panjang juga, dan proses administrasi yang harus dipenuhi gitu. Proses administrasi yang harus dipenuhi. Monggo teman-teman UMKM, kalau memang persyaratannya itu sudah memenuhi syarat, yang jelas sudah terdaftar di Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM gitu. Itu udah terdaftar. Terus yang kedua juga persyaratan-persyaratan yang lainnya monggo segera dipenuhi. Kita di Provinsi Jawa Tengah banyak program itu, banyak program, baik program untuk pendampingan maupun program bantuan dalam tanda kutip hibah untuk teman-teman UMKM yang tergabung dalam KUB, kelompok usaha bersama. Jadi ada program-program yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM ini. Untuk informasinya, saya yakin ini bukan sesuatu hal yang susah. Klik saja di Mbah Google, insya Allah ketemu gitu. Kalau kepingin ada proses interaksi, datang aja ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM di masing-masing kabupaten, atau ibu-ibu, bapak-bapak pelaku UMKM yang kenal dekat dengan anggota dewan, sambangi aja rumahnya, sambangi aja rumahnya, silaturahmi, nanti cerita, insya Allah akan ada sebuah solusi di sana. Tapi sabar, karena proses pembahasan APBD ini memang nggak bisa serta-merta gitu, kecuali yang sifatnya kedaruratan gitu, kebencanaan gitu, itu beda. Tapi pemerintah konsen terhadap para pelaku UMKM, dan pemerintah sudah menyiapkan program-program untuk teman-teman UMKM. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan itu sehingga harapan, keinginan para pelaku UMKM ini bisa tertampung dan bisa terwadai oleh kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gitu Mbak. Jadi masyarakat juga harus terus mencari informasi itu gitu, ya Pak ya. Betul. Karena kalau misalnya ngertinya, ternyata ada yang tadi label untuk halal tuh gratis gitu. Karena gini Mbak, tadi Pak Narno sudah menjelaskan keterbatasan anggaran. Ya kan? Masyarakat Jawa Tengah ini kan 28 juta. Banyak banget gitu ya. Anggaran yang tersedia berapa? Sehingga memang harus proaktif, harus proaktif bener. Kalau kita cuma duduk diam di rumah, tiba-tiba nanti akan ada orang yang kasih informasi, mungkin informasi itu akan kita dapatkan, tapi yang yang mengeksekusi sudah ratusan, mungkin malah ribuan gitu. Sehingga peran serta masyarakat, keaktifan masyarakat ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Dan saya pikir ini bukan sesuatu hal yang susah gitu. Dulu waktu saya kuliah gitu, saya untuk mengakses internet itu saya harus datang ke warnet. Ya kan? Sekarang udah di genggaman ya Pak? Di genggaman. Dulu saya mau buat tugas harus ke warnet dulu. Ini googling dan lain sebagainya dengan waktu yang lama, dengan biaya yang tinggi juga. Kalau sekarang kan di tangan gitu. Sehingga ada penelitian bahwa masyarakat kita itu 78% tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Oke, baik. Jadi memang masyarakat dituntut untuk lebih aktif mencari informasi yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Ini sebenarnya fasilitas yang luar biasa ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Sebelum nanti kasih closing nih, ini mau tanya dulu nih Pak Narno sama Pak Kholik, yang menjadi fokus permasalahan yang ada di masyarakat yang harus segera dicarikan jalan keluar. Kalau untuk dapilnya Pak Narno seperti apa nih Pak? Atau apa begitu Pak? Ya, baik Mbak Reni. Menurut pengalaman kami,
kemacetan lalu lintas di Simpang 3 ini, di Canguk ini. Oh iya. Iya ya, ini kan sudah mendesak untuk segera ditangani ini. Iya. Kemarin hal ini sudah kita perjuangkan melalui teman-teman di Komisi D untuk segera ditangani, namun kan kita kena COVID ya selama 2 tahun sehingga ada penundaan. Tapi kemarin kami tanyakan, insya Allah ini akan segera ditangani dari pemerintah pusat atau jadi flyover di Canguk ini. Karena pada saat hari libur ini macetnya luar biasa. Panjang banget, Pak. Panjang banget sehingga ada harus melewat ke Candi Mulyo terus ke Blabak. Jadi ini kemarin sudah saya tanyakan ke Bina Marga, tapi ada jawaban yang Pak baru diproses gitu. Jadi ya tunggu saja, tapi sudah ada langkah. Kemarin sudah ada jawaban waktu itu sebelum corona sudah, ya Pak, sudah dipdamnya sudah turun, tapi ini ya oke, kita berdoa aja semoga segera ditangani sehingga masalah kemacetan lalu lintas di Simpang 3 Canguk yang merupakan urat nadi perekonomian ini bisa terpecahkan. Saya kira gitu. Dan juga karena lokasinya kan ini juga rawan kecelakaan ya Pak. Ketika macet pas tanjakan. Itu agak lumayan riskan. Baik, terima kasih. Kalau Pak Kholik sendiri di dapil Bapak nih yang permasalahan di masyarakat yang memang harus segera dijadikan jalan keluar, gimana informasinya nih Pak? Dapil saya Wonosobo, Temanggung, Purworejo ini termasuk daerah rawan bencana. Sehingga proses mitigasi ini memang penting sekali. Bagaimana masyarakat benar-benar sudah harus siap dan waspada untuk proses antisipasi. Terus yang kedua, memang daerah saya Wonosobo, saya orang Kertek gitu. Sana itu kan daerah tengkorak gitu kan. Kita bisa hitungan tidak bicara berapa tahun sekali, tapi setahun berapa kali terjadi kecelakaan, dan itu sering menelan korban jiwa. Sehingga kalau di Magelang tadi disampaikan di daerah Canguk, Wonosobo ini memang juga mulai dari Klidung sampai Kertek ini memang luar biasa. Dan alhamdulillah mulai tahun anggaran kemarin sudah mulai dibangun jalan alternatif, dan alhamdulillah ini jembatan penghubung yang ada di daerah atas itu udah terbangun. Ini memang juga menjadi perhatian kita bersama gitu. Jadi apapun yang nyawa ini kan sangat berharga. Nggak bisa digantiin dan, ya Pak. Pemerintah ya mau tidak mau harus apalagi sudah ada peningkatan status jalan. Jadi kalau dulu Paraan sampai Wonosobo ini kan jalan ke provinsi ya, tapi sekarang sudah ditingkatkan menjadi jalan nasional gitu. Sehingga secara otomatis kewenangannya lebih besar di tingkat pusat gitu. Terus yang ketiga, kemiskinan gitu. Karena kebetulan Wonosobo ini juga lumayan rankingnya gitu kan, rankingnya juga lumayan lah, masuk 5 besar dari belakang gitu. Nah, sehingga ini juga memang PR menjadi PR yang luar biasa, terutama berkaitan dengan apa ya, kalau boleh saya matur itu berkaitan dengan pendampingan, peran serta daripada wakil-wakil rakyat di sana. Kolaborasi antara wakil rakyat baik yang ada di kabupaten, provinsi dan pusat ini penting sekali. Bagaimana agar perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi ini juga lebih besar gitu untuk Wonosobo. Terakhir stunting. Ini
sesuatu yang harus terus digalakkan gitu. Benar, kan? Pak. Karena apapun kita kepingin menuju Indonesia emas di tahun 2045. Kalau tidak dimulai dari sekarang, susah ya Pak. Bahaya gitu kan. Banget. Kita punya cita-cita di 2045. Tapi kepingin emang 2045 saja. Prosesnya nggak kita persiapkan dari sekarang, sehingga stunting ini menjadi konsen juga agar nanti Indonesia Emas 2045 ini benar-benar bisa tercapai. Itu Mbak. Baik, bonus demografi Indonesia itu kan udah luar biasa. Makanya prosesnya ini harus ada sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah. Betul. Pastinya ya Pak. Apalagi kalau kita ngomongin Temanggung Wonosobo ini geliat pariwisatanya udah luar biasa kan Pak. Betul. Ini juga salah satu kerjasama dan sinergi dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pasti, Pak. Karena kebetulan gini. Desa wisata ini kan sekarang lagi booming. Lagi booming. Jadi ada peralihan nih. Kalau dulu zaman saya kecil, kita wisata ini ke kota. Sekarang kebalik, Pak. Kita sekarang kebalik, wisata ini ke alam. Dan akhirnya ini memberikan peluang sehingga muncul desa wisata yang ternyata ini efek dominonya luar biasa terhadap peningkatan ekonomi termasuk penyerapan tenaga kerja. Kalau dulu masyarakat atau teman-teman pemuda ini kepinginnya ke kota gitu. Sekarang dengan ada desa wisata dikelola oleh Pokdarwis, oleh teman-teman generasi muda, menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Dan pemerintah juga tidak tinggal diam, Mbak. Provinsi Jawa Tengah, desa wisata ini kan ada 3 klasifikasi, rintisan, berkembang dan maju. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan hibah untuk teman-teman pengelola desa wisata ini. Kalau yang kelasnya rintisan ini 100 juta, untuk berkembang 500 juta, untuk maju 1 miliar. Artinya pemerintah paham benar bahwa desa wisata ini harus berdaya, karena efek dominonya luar biasa. Sehingga bagaimana desa mengepung kota ini nanti akan terwujud dalam perspektif ekonomi gitu, perspektif ekonomi. Insya Allah saya yakin bahwa pasca pandemi ini ekonomi akan terus bergeliat maju. Kalau kemarin kita sempat dihantui Indonesia akan kena resesi gitu, saya secara pribadi tidak yakin. Karena Indonesia itu mampu. Insyaallah. Indonesia itu mampu karena pemberdayaan ekonomi masyarakat ini benar-benar sudah dilakukan dengan optimal. Nah, tinggal bagaimana nanti masyarakat dan pemerintah ini bisa bersinergi dengan baik. Baik, amin. Semoga saja memang 2 tahun ini yang menempa Indonesia jadi pembelajaran banyak pihak ya Pak. Betul. Karena juga akan ada inovasi-inovasi baru yang diciptakan termasuk tadi dari dunia pariwisata. Oke, terakhir Pak Narno juga Pak Kholik, pesannya nih Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk penyampaian aspirasi meningkatkan kesejahteraan bersama. Monggo Pak Narno dulu atau Pak Kholik? Pak Narno. Baik, yang pertama adalah saya menghimbau pada masyarakat tentang pemahaman pembangunan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu hukumnya wajib juga kepada masyarakat untuk mengambil peran sedikit apapun, agar siapa lagi kalau bukan kita. Dan pembangunan bukan hanya dari pemerintah, jadi diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk ini monggo nanti kesempatan reses dari anggota dewan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun juga harus ada masyarakat harus memilah atau memilih prioritas mana yang perlu diusulkan supaya nanti usulan itu tidak ada ya asal usul. Jadi asas kemanfaatnya orang banyak itu sejauh mana, kemudian dampak ekonominya seperti apa dan lain sebagainya. Ini himbauan kami. Silahkan nanti kami tadi disampaikan Pak Kholik bahwa anggota dewan itu resesnya 3 kali reses, setiap kali reses ada 8 titik, jadi ada 24 kali kita 1 tahun.
Nah ini bisa dimanfaatkan dan ini suatu forum yang bagus. Kami bisa menyerap aspirasi sekaligus juga fungsi kami kalau pengawasan ini kami kan bisa bagaimana anunya yang kemarin gitu, terus bagaimana ada evaluasi gitu ya, dievaluasi SPJ-nya karena dari eksekutif juga kalau SPJ belum masuk bantuan tahun berikutnya tidak bisa dicairkan. Itu untuk mendisiplinkan masyarakat bahwa semuanya harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Baik Pak Kholik, monggo. Penyerapan aspirasi masyarakat yang dibingkai dalam kegiatan reses yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 15 sampai tanggal 23. Ini merupakan momen yang sangat penting sekali, baik bagi masyarakat, konstituen maupun bagi anggota dewan. Karena di masa reses itulah masyarakat bisa menyampaikan semuanya, unek-uneke dan aspirasi keinginannya kepada wakil rakyat dan sekaligus bisa bernostalgia. Bisa bernostalgia, mengenang masa-masa perjuangan di saat akan meraih kursi gitu. Dan bagi anggota dewan ini juga menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa untuk mempertanggungjawabkan apa yang dulu pernah disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu reses saya pikir sangat penting momennya untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal karena 8 hari ini kita kan anggota dewan diberi keleluasaan untuk melaksanakan sidang di lapangan. Jadi tidak, kalau biasanya kan kita sidang di kantor nih di Gedung Berlian gitu. Tapi setiap kali reses 8 hari 8 titik ini kita diberi kebebasan untuk melakukan rapat sidang di luar lapangan, ketemu dengan konstituen tanpa ada batasan-batasan protokoler yang secara otomatis masyarakat akan lebih dekat lagi dengan para wakil rakyatnya. Sehingga monggo manfaatkan secara maksimal dan ini juga menjadi salah satu embrio, salah satu bahan bagi kita untuk menyusun program-program pembangunan khususnya di tahun 2024 berkaitan dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Karena memang salah satu sumber daripada pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini harus berasal dari reses gitu loh. Jadi kesempatan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga nanti masyarakat juga merasa senang karena aspirasinya didengar dan diperjuangkan, yang kita berdoa bareng-bareng nanti bisa terrealisasi dengan baik di tahun yang akan datang. Karena nggak mungkin terrealisasi di tahun ini tahun berjalan itu nggak mungkin, tapi pasti direalisasikan di tahun yang akan datang. Itu mungkin Mbak yang bisa saya harapkan. Oke, baik, terima kasih. Semoga ini sampai ke masyarakat amin. Masyarakat benar-benar bisa menerima semua informasi yang diberikan karena waktu 8 hari ini lumayan luar biasa. Ya kan Pak, di beberapa titik pastinya masyarakat juga sudah mulai lagi mencari prioritas apa yang akan disampaikan. Terima kasih Pak Narno dan juga Pak Kholik. Selamat kembali lanjutkan aktivitas dan selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak. Demikian Keluarga Fast, dialog kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema penyerapan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk Anda Keluarga Fast, kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fast bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan Anda bisa cek lewat Twitter @kominfo_jtg, Instagram kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, YouTube Kominfo Jawa Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas ya. Insyaallah next kita punya ketemu lagi waktu bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dibahas kembali. Selamat lanjutkan aktivitas Anda Keluarga Fast. Reni masih akan selalu menjadi teman terbaik Anda sampai nanti pukul 15.